Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai presentasi analisis bisnis kedai sekret pada kesempatan kali ini, kita terlebih dahulu akan memperkenalkan diri masing-masing dan menjelaskan peran atau kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok ini. Jadi mulai dari saya mungkin, saya Fauzan Abdullah dan peran saya dalam pengerjaan proyek ini yang pertama saya membantu mencarikan objek yang akan dianalisis serta mempelajari terkait implementasi dan konfigurasi dari Odo. Mungkin selanjutnya Saudara Mahdi bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Mahdi Alamsyah. Peran saya ini membuat PowerPoint. tampil ini kan? Tadi ditampil yang lain. Sir. Ya oke, mungkin lanjut dulu ke Nurul Husni. Bisa memperkenalkan diri dan jelaskan perannya. Baik, saya Nurul Husni Fatimah. Peran saya membantu membuat laporan. Ya selanjutnya mungkin Nur Inaya Syam. Perkenalkan, saya Nur Inaya Syam. Peran saya di kelompok ini berperan sebagai membantu membuat laporan kelompok. Terima kasih. Ya jadi pada pengerjaan proyek kali ini kami saling bahu-membahu, bagaimana mulai dari mencari ide bisnis atau objek yang akan dianalisis, kemudian mencoba instalasi Odo, konfigurasi serta implementasinya, kemudian dibuatkan laporan serta presentasi PowerPoint untuk dikumpulkan. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan apa yang kami angkat atau objek yang kami analisis. Jadi objek yang kami analisis adalah sebuah usaha yang dalam bentuk yang sangat kecil, yaitu sebuah usaha dari himpunan mahasiswa teknik informatika dan komputer, yaitu KD Sekret. Nah mungkin untuk latar belakang dan tujuan dan manfaat implementasi Odo akan dijelaskan oleh Saudari Nur Inaya Syam. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Kita mulai dari pendahuluan, di mana ERP atau Enterprise Research Planning itu merupakan perangkat lunak modular yang dirancang untuk menyatukan berbagai fungsi utama dalam proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem terintegrasi. Kemudian sistem ERP itu juga berperan dalam memperbarui, menyederhanakan, serta menghubungkan proses-proses bisnis seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan fungsi operasional lainnya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada deskripsi daripada Odo itu sendiri, di mana Odo adalah rangkaian aplikasi bisnis atau open source yang mencakup berbagai kebutuhan perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, titik penjualan atau point of sale, dan manajemen proyek. Odo juga itu dirancang untuk mengintegrasikan semua fungsi ini ke dalam satu platform sehingga data dapat mengalir dengan lancar antar departemen. Selanjutnya ada modul Odo yang kami gunakan di sini. Itu yang pertama adalah modul inventory atau persediaan,
Kemudian ada modul accounting atau akuntansi keuangan. Kemudian ada modul purchase atau pembelian. Yang terakhir ada point of sale atau penjualan. Ya mungkin untuk identitas umumnya Baik, di dijelaskan. sini kita ada identitas umum, kita mengangkat nama usaha, itu ada usaha kedai sekret Himatik FT UNM yang berlokasikan di area kampus atau di sekretariat. Kemudian untuk pengelolanya itu ada bidang usaha kreatif mahasiswa Himatik FT UNM, dan bentuk usahanya itu ada jual makanan, minuman, dan Oke, berikutnya ada tujuan usaha. Di sini ada 3. Yang pertama untuk menambah kesimpunan. Yang kedua menyediakan konsumsi dan merchandise untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga sebagai media kewirausahaan anggota. Secara kerja, yang pertama itu kedai sekret beroperasi saat ada event atau kegiatan di dalam kampus. Kemudian stok kedai sekret itu disiapkan langsung oleh pengurus Himatik FT UNM. Kemudian kedai sekret menjual dengan cara mendirikan stand jualan di sekitar lokasi kegiatan. Kemudian untuk pencatatan keuangan dan stok kedai sekret dilakukan dengan cara ditulis di kertas terlebih dahulu, kemudian di-input di Excel. Ya mungkin cukup dulu Inaya, nanti lanjut lagi ke yang lain. Baik, terima kasih moderator. Ya sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya. Saya izin menambahkan sedikit. Jadi kami mengambil kedai sekret karena ini merupakan salah satu usaha yang atau bentuk usaha yang paling dekat yang ada di sekitar kami. Dan ini kedai sekret juga merupakan usaha yang muncul karena persetujuan dan kesepakatan dari program kerja teman-teman pengurus himpunan. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat implementasi ODO. Implementasi ODO ini memiliki banyak manfaat seperti pengelolaan seperti modul-modul yang telah disebutkan oleh saudari Inaya sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya itu analisis bisnis tahap 1 seperti yang ada pada laporan akan dijelaskan oleh saudari Nurul Husni Fatimah. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas Nah, di sini ada proses bisnis utama kedai sekret. Nah, yang pertama itu proses pembelian stok. Nah, di sini pengurus bidang 4 menentukan barang apa saja yang perlu dibeli. Kemudian membuat daftar kebutuhan lalu pergi belanja ke toko. Nah, semua nota pembelian disimpan sebagai bukti dan laporan. Terus yang kedua, proses pengelolaan stok. Nah, stok yang sudah dibeli disimpan di lemari sekret atau di rumah pengurus. Kemudian dibuat pencatatan jumlah stok agar mudah dipantau dan bisa mengantisipasi jika stok mulai habis. Kemudian proses penjualan. Kedai dibuka saat ada event. Pembeli datang memilih produk lalu membayar. Semua transaksi dicatat di buku dan setelah acara selesai, datanya diinput ke Excel untuk dibuatkan rekap penjualan. Yang terakhir ada proses keuangan atau kas. Nah, hasil penjualan disimpan sementara oleh pengurus bidang 4, kemudian disetorkan ke bendahara himpunan. Pengurus bidang 4 juga mengelola catatan pemasukan dan pengeluaran kedai. Next. Nah, selanjutnya ada proses pembelian stok secara manual. Nah, dimulai proses diawali ketika pengurus merencanakan pembukaan kedai saat event tertentu.
Nah, rencana membuat kedai saat event, pengurus terlebih dahulu menentukan kebutuhan barang untuk persiapan event, kemudian cek stok barang yang masih ada. Kemudian membuat daftar belanja, daftar kebutuhan disusun berdasarkan stok yang kurang. Kemudian pengurus belanja ke toko. Nah, pengurus datang langsung ke toko atau supplier untuk membeli barang yang dibutuhkan. Kemudian terima barang dan nota. Kemudian simpan barang di sekret. Barang yang dibeli disimpan di sekretariat sebagai stok penjualan. Kemudian mencatat pengeluaran. Pengeluaran dicatat secara manual, biasanya di buku kas atau catatan pengurus. Selanjutnya, proses penjualan secara manual. Nah, kedai buka saat kegiatan, pengurus siap menerima pelanggan. Kemudian pembeli datang memilih produk dan menentukan pilihan produk yang ingin dibeli. Kemudian pengurus menyebutkan harga. Kemudian pembeli membayar cash atau transfer. Nah, kemudian pengurus memberikan barang. Barang diberikan setelah pembayaran diterima. Kemudian mencatat penjualan di kertas. Setiap transaksi dicatat secara manual di kertas atau buku. Kemudian menghitung total uang dan sisa stok. Nah, setelah kegiatan selesai, pengurus menghitung total pemasukan dan memeriksa sisa stok secara manual. Selesai. Next. Kemudian pencatatan pemasukan manual. Terima uang dari penjualan, bagian keuangan menerima seluruh uang dari hasil transaksi. Kemudian pengurus bidang 4 mencatat pemasukan, mencatat di buku kas, mencatat kembali di Microsoft Excel sebagai rekap digital. Nah, kemudian menyimpan bukti transaksi. Nah, bukti seperti nota disimpan sebagai arsip. Kemudian laporan ke pengurus bulanan. Pemasukan direkap dan dilaporkan kepada pengurus setiap bulan. Next. Kemudian ada alur bisnis setelah ERP. Nah, yang pertama itu proses penjualan setelah ERP. Nah, kedai dibuka, admin mengakses sistem Odoo untuk menjalankan transaksi penjualan. Kemudian mahasiswa membeli produk, admin memilih produk yang dibeli oleh mahasiswa melalui sistem. Kemudian sistem otomatis menampilkan harga total. Kemudian pembeli membayar, admin mengonfirmasi pembayaran melalui fitur validate. Kemudian sistem otomatis melakukan proses back-end, itu mencatat transaksi penjualan di modul sales, mengurangi stok barang di modul inventory, dan membuat jurnal pemasukan di modul accounting. Yang terakhir, penjualan dapat dilihat dalam bentuk laporan otomatis dari sistem. Next. Selanjutnya proses pembelian stok setelah ERP. Pengurus cek stok di Odoo atau di sistem. Stok dicek melalui modul inventory. Nah, bila stok melewati batas minimum, admin membuat purchase order atau PO di modul purchase. Kemudian
barang data, admin validasi penerimaan. Pada modul inventory, admin melakukan validation untuk menandai barang telah diterima. Kemudian sistem menambah stok otomatis. Nah, sistem memperbarui jumlah stok di database. Nah, terakhir, jika ada pembayaran ke supplier, dicatat di modul accounting. Nah, pembayaran ini dicatat sebagai transaksi pengeluaran resmi. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Nurul Husni Fatimah. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mulai dari instalasi dan konfigurasi Odoo, implementasi modul, serta kustomisasi dan evaluasi dari implementasi Odoo. Nah, untuk penjelasannya ini akan saya jelaskan secara langsung di webnya. Jadi yang pertama, untuk instalasi Odoo kita mulai dari membuka website Odoo Community, kemudian klik bagian download dan dipilih download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Jika kita menggunakan Windows, maka klik download pada bagian community. Nah, setelah di-download, lakukan proses instalasi, dan setelah instalasi kita akan mengetikkan localhost 8069 di website untuk masuk ke Odoo Enterprise ini. Nah, setelah itu terlebih dahulu lakukan login di sini. Sesuai dengan user yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, setelah login, tampilan pertama yang akan muncul yaitu tampilan dari administrator di bagian diskusi. Untuk mengakses modul-modulnya, kita dapat klik bagian kiri dan masuk ke menu aplikasi. Nah, untuk instalasi dan konfigurasinya, mungkin sebelum masuk kita setting dulu. Nah, untuk setting zona waktu dilakukan pada saat membuat database di pendaftaran awal. Selanjutnya yang akan saya perlihatkan mungkin pengaturan umumnya, bagaimana cara mengundang user baru. Jadi ada beberapa user di sini dan bagaimana cara mengatur bahasa. Kemudian untuk manage pengguna dapat juga dilakukan di bagian menu user dan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa nama. Kita bisa mengatur apakah dia berperan sebagai pengguna atau berperan sebagai administrator. Nah, kita ambil contoh di sini. Andi Muhammad Mahdi, dia perannya sebagai pengguna. Apabila kita ingin mengganti perannya sebagai administrator, maka kita klik di bagian namanya. Kemudian klik peran administrator di sini. Nah, secara otomatis peran saudara Mahdi di menu kali ini berubah dari pengguna menjadi administrator. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu implementasi modul. Jadi pada proyek kami ada 3 modul yang dipilih, yaitu modul penjualan, modul pembelian, dan stok persediaan. Sebelumnya ingin juga mengakses modul accounting, tapi pilihannya di aplikasi, kita perlu lakukan upgrade terlebih dahulu. Jadi cara untuk install modul ini cukup kita klik aktifkan di bagian tiap modul yang ada di tampilan aplikasi ini. Nah, contohnya kita klik di penjualan, setelah kita install kita klik bagian sini, kemudian klik penjualan. Nah, ada beberapa data yang saya simulasikan kemarin. Selanjutnya selain penjualan ada pembelian. Nah, ini juga beberapa data yang saya coba simulasikan kemarin. Begitu pula dengan stok persediaan. Nah, mungkin selanjutnya contoh transaksi atau demo singkat simulasi bagaimana Odoo ini digunakan. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke produk dan mengedit produk-produk apa saja yang akan kita jual. Misalnya di sini ada ST.
Nah, di sini ST kita edit, tambahkan gambar, harga, dan modalnya. Nah, setelah itu jika sudah ada ST di sini, maka kita masuk ke menu penjualan. Jadi ceritanya di sini kita ingin menu pembelian terlebih dahulu. Jadi di sini kita ingin membeli ST, mengambil dari tangan pertama. Jadi caranya itu kita klik baru di sini. Kemudian tulis nama pemasok, misalnya Grento Serba. Dan tambahkan produk. Tadi contohnya ST. Kuantitasnya misalnya kita pesan 5 dengan harga satuan ST di sini 1.000 yang nantinya akan dijual 3.000. Dan kemudian kita konfirmasi order. Nah, setelah dilakukan konfirmasi order, kita masuk ke menu stok persediaan untuk mengecek stok persediaan. Nah, di sini ada menu penerimaan. Kita klik. Nah, di sini jadi ceritanya ini ST sudah dikirim dari tangan pertama dan kita akan menerima produk atau barang yang setelah dikirimkan. Jadi kita validasi di sini. Nah, setelah divalidasi, ST yang kita pesan tadi akan masuk ke bagian produk. Jadi di sini bertambah, yang sebelumnya kuantitasnya 0 menjadi 5. Nah, itu untuk penyediaan stoknya. Kemudian kalau kita ingin menjualnya, saat proses penjualan kita masuk ke modul penjualan dan kita coba dengan pembeli orang baru. Misalnya kita ambil contoh Rahmat di sini. Produk yang akan dibeli ST dan sebanyak 3 buah. Nah, selanjutnya kita lakukan kirim untuk mengonfirmasi. Nah, ini merupakan invoice atau resi dari penjualan baru-baru. Nah, mungkin untuk implementasi atau simulasi modulnya begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk di kustomisasi dan evaluasi. Untuk kustomisasi dapat kita lakukan di bagian pengaturan. Kemudian masuk di perusahaan. Misalnya kita ingin mengubah nama, bisa dilakukan di sini, ataupun mengubah logo. Nah, di sini dapat kita lakukan untuk mengubah logonya. Nah, berikut mungkin untuk kustomisasinya. Nah, selanjutnya kendala selama proses implementasi. Jadi saya menjelaskan untuk kendala selama proses implementasi. Mungkin pada awalnya kebingungan bagaimana cara menggunakan Odoo, karena Odoo merupakan aplikasi yang baru kami gunakan. Nah, cara mengatasinya, saya bertanya ke beberapa teman terkait cara penggunaan Odoo dan mencari referensi-referensi di YouTube bagaimana cara menggunakan Odoo sesuai dengan modul yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya mungkin untuk proses instalasi, implementasi modul, dan kustomisasi cukup sekian. Selanjutnya adalah penjelasan hasil akhir dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Andi Muhammad Mahdi. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita masuk ke hasil akhir. Yang pertama yaitu keuntungan penerapan Odoo pada kasus tersebut. Implementasi sistem ERP berbasis Odoo memberikan sejumlah keuntungan signifikan terhadap operasional kedai sekret Himatik FT WNM. Beberapa manfaat utama yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi proses bisnis yang lebih baik. Odoo memungkinkan seluruh proses mulai dari pembelian, pengelolaan stok, hingga penjualan saling terhubung secara otomatis. Ketika penjualan terjadi, stok berkurang tanpa perlu dicatat ulang. Hal ini mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua yaitu pengelolaan stok real time dan minim error. Salah satu kendala utama
kedai sekret sebelumnya adalah ketidaksesuaian stok akibat pencatatan manual dengan Odoo. Sejumlah persediaan selalu terbarui secara otomatis hingga pengurus dapat mengetahui stok yang menipis dan menghindari kekurangan barang saat event berlangsung. Yang ketiga yaitu pencatatan keuangan otomatis dan lebih transparan. Setiap transaksi penjualan dan pembelian otomatis tercatat ke modul akunting sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan kapan saja tanpa rekap ulang. Transparansi meningkat karena data tidak bisa dimanipulasi atau hilang seperti pada pencatatan manual. Yang keempat, mempercepat proses penjualan. Kasir tidak lagi menulis transaksi secara manual di buku. Dengan memiliki produk dan menekan tombol confirm, transaksi dapat diproses cepat. Hal ini dapat membantu ketika aktivitas penjualan padat pada event kampus. Kemudian yang kelima yaitu mempermudah evaluasi dan pengambilan keputusan. Odoo menyediakan laporan dengan tampilan visual seperti grafik penjualan, riwayat pembelian, dan laporan laba rugi. Data ini memudahkan pengurus dan bendahara dalam mengevaluasi performa kedai sekret serta membuat keputusan berbasis data. Ya, kemudian yang keenam yaitu menumbuhkan profesionalisme pengurus. Penggunaan sistem digital terstandarisasi membantu pengurus terbiasa dengan praktik manajemen usaha modern yang relevan dengan dunia kerja dan kewirausahaan. Kemudian kita masuk di permasalahan dan solusi. Implementasi sistem baru tidak terlepas dari beberapa kendala, namun setiap permasalahan memiliki solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan. Yang pertama yaitu ada penyesuaian pengurus terhadap sistem baru. Sebagian pengurus belum terbiasa menggunakan sistem ERP sehingga membutuhkan waktu untuk memahami tombol, menu, dan alur kerja Odoo. Adapun solusinya yaitu yang pertama melakukan pelatihan internal singkat mengenai penggunaan modul sales, forecast, dan inventory. Kemudian yang kedua yaitu membuat panduan penggunaan sederhana untuk memastikan semua pengurus dapat memahami alur sistem. Adapun yang kedua yaitu ketidaksesuaian data di data awal atau initial data. Saat memulai implementasi, data stok awal harus dimasukkan secara manual. Jika ada kesalahan awal, maka seluruh alur berikutnya dapat menjadi tidak akurat. Adapun solusinya yaitu melakukan pengecekan ulang stok fisik sebelum input data awal. Yang kedua yaitu menggunakan format Excel import Odoo untuk mengurangi kesalahan saat input manual. Yang ketiga yaitu pengurus yang berganti setiap periode. Pengurus himpunan berganti setiap tahun sehingga transfer pengetahuan menjadi tantangan. Solusinya yaitu yang pertama, sistem Odoo dapat dijadikan standar operating prosedur atau SOP untuk kedai. Solusi yang kedua yaitu membuat dokumentasi penggunaan sistem agar pengurus baru dapat melanjutkan dengan mudah. Kemudian kesimpulannya yaitu implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada kedai sekret Himatik FT-WNM memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan usaha. Sistem sebelumnya bergantung pada pencatatan manual, ini digantikan oleh proses digital yang terintegrasi otomatis dan lebih dapat diandalkan. Penerapan modul sales, inventory, dan forecast berhasil mengautomatisasi berbagai proses seperti pencatatan, penjualan, pengurangan, dan penambahan stok, serta pencatatan pembelian. Selain itu, pencatatan keuangan menjadi lebih akurat, transparan karena seluruh transaksi otomatis tercatat pada sistem.
Dengan adanya sistem ERP, pengurus dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan transparansi, serta menghasilkan laporan yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasi, solusi yang diberikan membantu memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, Odo terbukti efektif untuk mendukung digitalisasi usaha kedai sekret Himatik FTWNM dan menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong penerapan teknologi informasi pada usaha mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Saudara Mahdi atas pemaparan materinya. Nah mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan terkait proyek dari analisis bisnis kami. Kurang dan Maaf lebihnya moderator, mic-nya termute. Oh iya, sorry. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang dibawakan oleh Saudara Mahdi. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait analisis bisnis kedai sekret yang kami implementasikan dengan Odo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.